Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Herlina Agustina, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Batang Toru. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi sampai kepada kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendidikan dan pengajaran. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan usaha memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini berarti fokus pendidikan dan tujuan pendidikan adalah anak. Sehingga Bapak Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa berhamba pada anak. Artinya, apapun yang kita lakukan dalam pendidikan, tujuan utamanya adalah anak. Dalam menuntun anak, ada 3 semboyan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal. Ini merupakan peran seorang guru dalam pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, bahwa guru berada di depan mampu memberikan suri tauladan. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso. Ini berarti ketika guru berada di tengah-tengah anak-anak mampu memberikan semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Ketika seorang guru berada di belakang anak-anak, guru itu mampu memberikan dorongan kepada anak-anak tersebut untuk dapat mengenali dirinya dan kemampuan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, budi pekerti. Pendidikan merupakan tempat untuk menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang luhur pada anak. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dalam menuntun anak, seorang pendidik harus memperhatikan kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Anak yang tinggal di daerah dataran tinggi tentu berbeda karakter dan budayanya dengan anak yang tinggal di daerah tepi pantai. Sebagai contoh lain, anak yang tinggal di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentu berbeda karakter dan budayanya dengan anak yang tinggal di daerah Pulau Jawa. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama pendidikan. Pendidikan zaman sekarang tentu berbeda dengan pendidikan zaman dulu. Pendidikan zaman sekarang menuntun anak agar memiliki kompetensi abad 21, yaitu berpikir kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Mengembangkan sistem pendidikan, ada 3 azas yang dijadikan pedoman, yaitu azas kontinuitas, azas konvergensi, dan azas konsentris. Azas kontinuitas itu berarti pendidikan harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Pendidikan itu tidak boleh berhenti, namun harus bergerak dinamis. Yang kedua, konvergensi, bahwa pendidikan itu harus berpusat pada menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, azas konsentris. Azas konsentris ini berarti keberagaman, bahwa pendidikan menghargai keberagaman dan keunikan dari peserta didik. Tentu, peserta didik yang satu memiliki karakter dan keunikan yang berbeda dengan peserta didik lainnya. Azas trikon ini dianalogikan dengan sistem tata surya. Selanjutnya, sampailah kita kepada tahapan kesimpulan dan refleksi dari modul 11.
Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11 ini adalah bahwa siswa merupakan objek pembelajaran. Kemudian, jika siswa mencapai nilai KKM atau melebihi nilai KKM, maka siswa itu saya nyatakan tuntas belajarnya. Selanjutnya, guru masih mendominasi pembelajaran. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan materi. Kelas yang hening dalam pembelajaran adalah kelas yang baik. Siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran. Selanjutnya, jika materi pembelajaran tidak dijelaskan oleh guru dengan cara ceramah, siswa tidak mampu menguasainya dengan baik. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah ada beberapa. Di antaranya, saya meyakini bahwa siswa membawa kodrat terbaik masing-masing yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Guru memiliki peran untuk menuntun kodrat anak agar anak selamat dan bahagia. Guru tidak bisa memaksakan kehendak pada anak karena anak memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Peran guru bukan hanya sebagai penyampai materi, namun sebagai contoh teladan, penyemangat, dan pendorong anak didiknya. Pendidikan itu tidak hanya menuntun aspek pengetahuan saja, namun juga menuntun dan membimbing aspek budi pekerti. Kodrat anak adalah bermain. Anak yang selamat, bahagia, dan merdeka adalah tujuan utama dari pendidikan. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah di kelas matematika saya akan mendesain game dalam mempelajari suatu materi. Kemudian kelas saya adalah kelas yang bahagia, yang mudah, yang menghargai perbedaan dan karakter anak, yang kreatif, interaktif, pembelajarannya yang mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Tentunya ini tujuan utamanya adalah untuk menuntun kodrat anak-anak didik saya agar menjadi anak yang selamat, bahagia, dan merdeka. Dalam kelas matematika saya akan menjalankan 3 peran sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu saya sebagai suri toladan untuk anak didik saya sebagai teman dan sahabat mereka untuk pemberi semangat mereka di kelas, dan pastinya saya sebagai pendorong motivasi mereka agar tetap giat untuk belajar. Demikian saya sampaikan, semoga video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.